Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif ibrahimakumullah ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, segala penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini sesuai thumbnail kita akan membahas mengenai apakah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melihat secara langsung daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Untuk itu mari kita bahas dan kita kaji tentang masalah pertemuan manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji dan simak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang kita bahas mengenai bagaimana bertemunya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan bagian daripada ilmu usul diri, bagaimana diri yang sejati itu menembus daripada hakikat Tuhan yang sejati. Baik, kita di sini akan membahas mengenai bertemunya manusia sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Bertemunya manusia kepada Tuhan dan sampainya kepadanya, itulah puncak dari segala harapan. Dan dengan itulah dia mencari kebahagiaan dan kerajaan besar. Bahwa dengan itulah dia akan lupa dan terhibur dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan dengan Allah, kita sebagai manusia yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makrifat kita pribadi, maka itu merupakan harapan besar atau puncak harapan, bahwa dengan itulah dia akan lupa dan terhibur dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah sampai kepada puncak harapan, ketika kita sudah mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sisi itulah kita terhibur dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita terhindar daripada kesyirikan itu sendiri. Adapun cara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana cara kita menghilangkan pandangan makhluk kepada diri kita, sesama manusia, pandangan manusia, sanjungan manusia, intinya dalam artian penyakit-penyakit hati, iri, dengki dan lain sebagainya yang mampu mengotori hati kita sebagai jalan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun caranya yaitu hilangkan pandangan makhluk kepadamu, karena jua dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakanlah perhatian atau menghadapnya makhluk kepadamu. Nikmat itu meskipun beraneka ragam bentuknya, makhluk kepadamu, nikmat itu meskipun beraneka ragam bentuknya, hanya disebabkan karena melihat Allah dan dekatnya kepada Allah. Ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka disitulah titik daripada kenikmatan Allah. Kenikmatan dalam artian kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula siksa itu, walau bagaimanapun aneka ragamnya, karena terhijab, dan sempurna nikmat itu karena melihat kepada zat Tuhan yang maha mulia. Jadi ketika kenikmatan yang berasal daripada kesengsaraan itu akan terhijab dan sempurna nikmat itu karena nikmatnya ketika zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersama kita. Seperti itu, saudara. Inilah jalan bagi segala aulia dan anbiya, segala jalan arif billah. Itu tiada ia menilik dirinya, itu ada baginya wujud lain selain wujud Allah Ta'ala semata-mata. Bagi Allah Ta'ala jua yang ada baginya wujud dan baginya zat dan baginya sifat baqa, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya dengan fana, bahwasanya dikenalinya Tuhannya dengan baqa, bermula inilah
jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal kepada Allah Ta'ala yang hadap, yang tiada terputus, tiada berketika, tiada lalai, tiada lupa, tiada berkeputusan atau berkesudahan siang dan malam, senantiasa cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu tidur maupun jaganya. Inilah yang sebenar-benarnya jalan makrifat kepada Allah Ta'ala, yaitu bagaimana menghilangkan segala pekerjaan dunia, mengerjakan akan ilmunya, mengerjakan dengan segala aktivitas-aktivitas duniawi, menghilangkan segala pekerjaan dunia, mengerjakan akan ilmunya, dan menghancurkan akan segala pandangannya. Maka berhimpunlah kesemuanya itu daripada huruf hak seperti disebutkan terdahulu. Maka di sanalah kita mematikan wujud diri kita, sifat kita, asma kita, dan af'al kita. Demikianlah kita mencari yang dinamakan rahasia Allah dengan Muhammad. Adapun orang sufi mengucapkan zikir Allah itu ada 4 perkara kesempurnaannya, yaitu sebagai berikut. Illallah pada syariat, tiada ada Tuhan yang lain, hanyalah Allah. La ilaha illallah pada tarekat, tiada aku kasih yang lain, hanya Allah. La ilaha illallah pada hakikat, tiada aku kasih yang lain, hanya Allah. La ilaha illallah pada makrifat, tiada wujud sesuatu, hanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan katanya, tiada lidahnya, maka kafirlah orang itu pada zahirnya dan selamanya pada batinnya. Maka kita kaji daripada sisi batin itu sendiri. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan lidahnya dan tiada tasdik hatinya, maka kafirlah ia. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan lidahnya dan tasdik hatinya, maka orang mukminlah ia dengan sebenarnya mukmin. Barang siapa mengekalkan ia akan wujud itu, maka fana'lah ia di dalam menyebut la ilaha illallah. Maka orang itu wali Allah, karena kita ini keesaan wujud Allah jua. Sebab wujud Allah itu wujud hakiki dan wujud kita ini hanyalah wujud mujazi.